warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifatul Mukmin. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kinerja guru. Pengertian kinerja guru mengacu pada pengertian performance yang diterjemahkan menjadi kinerja. Juga berarti prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau penampilan kerja. Dengan demikian, kinerja adalah penampilan perilaku kerja yang ditandai oleh keluasan gerak, ritme, dan urutan kerja yang sesuai dengan prosedur sehingga diperoleh hasil yang memenuhi syarat kualitas dan kecepatan dan jumlah. Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar kinerja guru, seperti sebagaimana dikutip dalam buku Panduan Penilaian Kinerja Guru oleh pengawas menjelaskan bahwa standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti yang pertama, bekerja dengan siswa secara individual. Yang kedua, persiapan dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan media pembelajaran. Yang keempat, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. Dan yang kelima, kepemimpinan yang aktif dari guru. Proses belajar mengajar tidak sederhana seperti yang terlihat pada guru menyampaikan materi di pelajaran di kelas. Tetapi melaksanakan pembelajaran yang baik, seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik agar pada saat melaksanakan pembelajaran dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran yang terdapat pada indikator keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai pada tahap akhir pembelajaran yaitu pelaksanaan evaluasi dan perbaikan untuk siswa yang belum berhasil pada saat dilakukan evaluasi. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan definisi konsep kinerja guru, yaitu hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan membina hubungan antar pribadi atau interpersonal dengan siswanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-temanku, selanjutnya adalah indikator kinerja guru. Apa sih indikator kinerja guru itu? Indikator kinerja guru adalah tolak ukur kinerja kerja atau kinerja seorang guru itu tersebut. Langsung saja, Georgia Department of Education telah mengembangkan Teacher of Performance Assessment yang kemudian dimodifikasi oleh Dignas menjadi alat penilaian kemampuan guru atau APKG. APKG tersebut menyoroti 3 aspek utama kemampuan guru, yaitu rencana pembelajaran, prosedur pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 3 aspek tersebut adalah indikator kinerja seorang guru. Saya akan menjabarkan tentang 3 aspek tersebut. Yang pertama, perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran atau rencana pembelajarannya. Tahap perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang akan berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi guru sebelum mengajar itu merencanakan apa yang akan diajarkan nanti ke peserta didiknya. Langsung lanjut yang kedua, tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau prosedur pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran di kelas adalah intinya penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru secara optimal dalam melaksanakan menuntut kemampuan guru tersebut. Langsung yang ketiga,
adalah evaluasi dan penilaian dalam kinerja guru. Ralat, evaluasi dan penilaian dalam kegiatan. Pada tahap ini, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi dan penilaian. Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian hasil belajar adalah melalui penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Bukan Paputo ya teman-teman. PAN sendiri adalah cara penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Sedangkan PAP adalah cara penilaian di mana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan yang tercermin dalam soal tes yang dapat dikuasai siswa. Dalam artian PAP ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa secara individu. Dengan tes-tes tersebut akan dihasilkan suatu penilaian yang akan digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Sekian akan dilanjutkan oleh abang ganteng kita, Mas Andre. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari presentasi teman saya tadi, menginjak pada poin ketiga, yaitu terkait penilaian kinerja guru. Nah, teman-teman pastinya akan bertanya, apa sih penilaian kinerja guru tersebut? Nah, ada beberapa landasan yuridis yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam mendefinisikan penilaian kinerja guru. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang PK Guru atau penilaian kinerja guru. Di situ menjelaskan bahwasannya penilaian kinerja guru yaitu penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Nah, dari pengertian tersebut, maka secara umum penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, di sini seorang guru dituntut agar memiliki keterampilan dan juga kompetensi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah yang dilakukannya pada kegiatan tersebut. Nah, pada hal ini penilaian kinerja guru menginginkan bahwasanya proses pendidikan dalam mempunyai sebuah tujuan untuk menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Nah, PK Guru sendiri merupakan acuan bagi sebuah institusi yang dimana secara khusus atau spesifik yaitu bagi sekolah ataupun madrasah untuk pengembangan karir dan promosi guru itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung kinerja guru. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja guru, diantaranya tingkat pendidikan guru, supervisi guru, program penataan, iklim yang kondusif, dan sarana dan prasarana, serta kondisi mental dan kondisi fisik dari seorang guru. Dan ada beberapa poin tambahan lagi yaitu kepemimpinan manajerial kepala sekolah dan sebagainya. Nah, beberapa poin tersebut menjadikan faktor-faktor yang menjadi penilaian kinerja guru. Apakah seorang guru mencapai sebuah indikator sehingga terdapat sebuah penilaian yang nantinya akan dijadikan evaluasi bagi guru itu sendiri. Nah, selanjutnya ada seorang tokoh yang bernama Barnett Silalahi yang mengemukakan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain yang pertama yaitu imbalan finansial. Nah, imbalan finansial ini nantinya yang akan menjadi sebuah acuan atau sebuah spektrum seorang guru dalam mempengaruhi bagaimana kinerja guru. Secara ideal, hal ini dipengaruhi karena pikiran pragmatis seorang pengajar yang berorientasi pada sebuah imbalan ataupun kebermanfaatan bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kondisi fisik yang baik. Nah, jika kita melihat ada seorang guru yang masih muda dan juga tua, maka kinerjanya pasti berbeda karena seorang guru yang masih muda notabene mempunyai semangat dan juga giroh yang masih kuat dan juga tinggi dan masih memegang idealisme seorang pendidik. Nah, yang ketiga yaitu faktor keamanan. Nah,
dalam faktor ini seorang guru juga menginginkan ataupun seorang pendidik juga harus dijamin keamanannya, sehingga dalam memberikan pendidikan ataupun menyalurkan transformasi ilmu pengetahuannya kepada peserta didik dapat membuat rasa nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian hubungan antar pribadi. Nah, di sini hubungan antar pribadi yang seperti apa? Hubungan pribadi antara murid dan guru, murid dan orang tua, dan juga guru dan orang tua. Nah, 3 komponen penting tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dimana nantinya akan menjadi pengembangan dalam tripusat pendidikan. Nah, yang kelima yaitu mengenai pengakuan atas status dan kehormatannya. Nah, ketika seorang guru diakui dan juga dihormati menjadi seorang pendidik, itu merupakan suatu hal yang mulia dan juga menjadikan stimulus tersendiri bagi seorang guru dalam melaksanakan kinerjanya pada waktu proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang keenam yaitu kepuasan kerja. Nah, mengapa kepuasan kerja ini mempengaruhi kinerja guru? Karena dalam penerapannya, ketika dalam kerja seorang guru ataupun pendidik dituntut untuk menjadi lebih baik, maka orientasi pada hasil kepuasan kerja menjadi spektrum, sehingga nanti proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian ada beberapa prinsip yang harus dipakai oleh seorang guru dalam pelaksanaan kinerjanya. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan. Penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Jadi ketika nanti menjadi seorang guru, kawan-kawan semuanya harus memperhatikan bagaimana prosedural yang harus dibawa, mulai dari metodologis administratif, kemudian landasan yuridis dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kinerja aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Nah, apa yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu dimana kinerja yang dapat diamati dan dipantau yang dilakukan seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah itu sendiri. Contoh misal mendampingi dalam bidang tata usaha ataupun membantu seorang murid dalam les private. Kemudian berlandaskan dokumen penilaian kinerja guru. Nah, di sini ada beberapa subjek yang menjadi landasan dokumen penilaian kinerja guru, yaitu penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru. Nah, nantinya bagaimana kinerja seorang pendidik itu dikatakan utuh ataupun sudah sesuai dengan indikatornya atau belum, maka harus ada landasan dokumen yang tertulis secara ilmiah. Kemudian ada prinsip lain dalam penilaian kinerja guru, yaitu dilaksanakan secara konsisten. Nah, ketika tidak ada konsistensi di wilayah penilaian kinerja guru, maka hasil yang didapatkan tidak dapat menjadi lebih baik, namun berkebalikan dengan fakta yang ada. Maka diperlukan untuk memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penilaian kinerja guru secara konsisten. Yang pertama yaitu objektif, yaitu penilaian kinerja guru ini harus dinilai sesuai dengan kondisi nyata seorang guru itu sendiri. Kemudian ada adil, ada akuntabel, yaitu hasil pelaksanaan penilaian kinerja, yaitu yang selanjutnya itu kebermanfaatan, kemudian transparansi, praktis, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Artinya rahasia ini yaitu hasil penilaian kinerja guru hanya boleh dilihat oleh beberapa orang yang terkait dengan hal tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.